Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa senantiasa melingkupi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa dan mengucap syukur untuk mengawali renungan ini. Bapa, pagi ini kami datang ke pelataran-Mu dengan hati penuh ucapan syukur atas segala kasih karunia dan kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Engkau telah memberkati tidur kami sepanjang malam tadi, dan pagi ini kami bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang diperbaharui, siap untuk bekerja bagi kerajaan sorga. Namun, sebelum kami disibukkan dengan segala kegiatan tubuh kami, terlebih dahulu kami ingin menerima berkat makanan rohani dari firman-Mu yang hidup. Berbicaralah ya Bapa, dan beritahukanlah rencana-Mu bagi hidup kami akan apa yang harus kami lakukan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, selama 400 tahun sejak ditulisnya kitab Maleaki, tidak ada firman Tuhan apapun bagi bangsa Israel. Tidak ada nubuatan, tidak ada suara Tuhan lewat nabi-nabinya. Selama periode kesunyian tersebut, bangsa Israel terus menanti dan berharap akan kedatangan Mesias. Lukas 3 ayat 15 berkata, "Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias." Pengharapan adalah salah satu dari 3 hal yang disebutkan dalam 1 Korintus 13 ayat 13 selain iman dan kasih. Artinya, pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting. Mari kita baca ayatnya dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mengapa pengharapan disebutkan bersamaan dengan iman dan kasih? Karena dalam pengharapan terdapat beberapa keuntungan bagi orang percaya. Keuntungan pengharapan yang pertama adalah menghasilkan ketekunan. Roma 8 ayat 24-25, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan merupakan bahan bakar bagi ketekunan. Ketika kita memiliki pengharapan, maka kita akan menantikan pengharapan itu terwujud dengan penuh ketekunan. Ketiadaan pengharapan akan membuat orang menyerah di tengah jalan sebelum berhasil mencapai sesuatu. Keuntungan pengharapan yang kedua adalah menerima kebaikan Tuhan. Ratapan 3 ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Banyak ayat Alkitab yang memerintahkan kita untuk meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Hal ini karena Tuhan menghargai pengharapan yang ditujukan kepadanya dan akan membalasnya dengan kebaikan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya, seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Keuntungan pengharapan yang ketiga adalah menerima pertolongan Tuhan. Mazmur 33 ayat 18-19, sesungguhnya
Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, artinya kita mempercayai bahwa Tuhan mampu memberikan kepada kita apa yang kita harapkan. Hal ini akan membuka jalan bagi pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Keuntungan pengharapan yang keempat adalah disenangi Tuhan. Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Orang yang berharap kepada Tuhan berarti mempercayai Tuhan, dan hal ini menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini. Kiranya dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup saat teduh kita. Bapa yang penuh kasih dan setia, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami percaya Engkau telah berbicara kepada setiap pribadi yang mau mendengarkan suara-Mu dan yang mau melakukannya dengan taat. Kami akan mengingat untuk selalu menaruh pengharapan kami kepadamu, karena pengharapan memberikan banyak keuntungan bagi kami. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai menjalankan aktivitas harian kami. Kiranya Engkau memberkati segala pekerjaan tangan kami dan memberikan pengurapan keahlian dan keterampilan dalam apa yang kami lakukan. Biarlah seluruh hidup kami memuliakan nama-Mu saja. Bapa, pagi ini kami mau berdoa bagi Indonesia. Di tengah harga-harga yang mulai naik, kami berdoa agar Engkau menolong bangsa kami. Kiranya terjadi mujizat di negeri kami, sehingga kenaikan harga-harga barang bisa ditekan, agar rakyat Indonesia tidak menderita akibat kenaikan yang terjadi. Curahkanlah belas kasihan-Mu bagi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.